Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom, haleluya. Saya bersyukur karena malam hari ini kita kembali boleh ketemu di udara melalui siaran Blog Airtime Radio Maestro. Dan saya berdoa supaya keadaan kita tidak kekurangan suatu apapun, karena saya percaya hidup kita bukan ditentukan oleh keadaan, hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang kita lihat, namun hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjanjikan orang yang hidup takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Singa muda boleh merana kelaparan, namun orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Alkitab jelas katakan, Yesus sendiri mengatakan bahwa jika engkau yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita, orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan akan tetap melihat pembelaan Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan akan tetap melihat pertolongan Tuhan. Karena itu izinkan saya malam hari ini boleh sharing kebenaran firman Tuhan yang saya percaya. Di dalam kebenaran firman Tuhan kita dapatkan kekuatan. Di dalam firman Tuhan kita menemukan jalan keluar. Dan dalam firman Tuhan selalu ada pengharapan terhadap janji-janji Tuhan. Masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru dan masih bersama pelayanan Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Nah Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa dan kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap anugerah Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini, kami tahu betul semua karena pertolongan Tuhan. Kami sadar betul semua karena penyertaan Tuhan. Itu sebabnya kami dapat berkata, jika kami kuat karena Tuhan yang berikan kekuatan kepada kami. Kami mau berkata, jika kami boleh bertahan sampai dengan hari ini, semua karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami. Karena itu kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Bapa. Di hari yang dahsyat dan luar biasa, kami beriman, kami percaya hari ini Tuhan akan bicara bagi masing-masing kami. Sobat Maestro dimanapun mereka berada, mereka yang mendengarkan siaran malam hari ini, di dalam nama Yesus jamah lawat setiap kami ya Tuhan. Sehingga firman-Mu meneguhkan hati kami, firman-Mu meneguhkan iman kami, menguatkan langkah kami. Sehingga pada akhirnya kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat, berdiri tegak sambil berkata, jika Allah dari pihak kami, maka siapakah yang menjadi lawan kami? Tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu ya Tuhan. Karena itu bicara bagi masing-masing kami, kami buka hati kami. Kami sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, kemarin kita sudah belajar banyak tentang kekuatan di dalam Tuhan. Kita belajar apa yang menjadi kekuatan kita hari-hari ini, karena saya percaya yang kita perlukan adalah kekuatan untuk tetap terus bertahan. Dan jangan pernah lupa, kekuatan kita bukan dari apa yang kita miliki, kekuatan kita bukan dari apa yang kita punya, namun kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Dan hari ini kita kembali belajar dalam kekuatan daripada Tuhan. Kita kembali belajar tentang kekuatan kita yang ada dalam Tuhan. Dan kita baca sama-sama Alkitab kita dalam Mazmur 84 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur pasalnya yang ke-84 ayat 6 sampai dengan ayat 6 dan ayat yang ke-7. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Jadi Alkitab jelas katakan, berbahagialah manusia yang kekuatan dalam Engkau. Bukan orang yang punya segalanya yang dikatakan bahagia. Bukan orang yang tidak ada masalah yang dikatakan bahagia. Bukan orang yang memiliki kenyamanan hidup yang dikatakan bahagia. Alkitab mencatat orang yang dikatakan bahagia adalah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Iya kan? Kalau hari-hari ini kekuatan kita dalam uang, kekuatan kita dalam rumah tangga, kekuatan kita dalam kedudukan, jabatan, relasi saudara kasih dalam Tuhan, semua digoncangkan hari-hari ini. Sehingga yang tinggal hanyalah Yesus yang tidak tergoncangkan dengan kerajaannya. Dan kita berpegang kepada Dia, kita dekat kepada Dia, maka kita tidak akan tergoncangkan. Karena itu Alkitab jelas katakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Kekuatan kita bukan berasal dari apa yang kita miliki. Yang berhasrat mengadakan ziarah
memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan, iya kan? Jadi Alkitab katakan berbahagialah manusia yang kekuatan dalam Tuhan, yang berhasrat, yang mengingini, keinginannya kuat untuk mengadakan ziarah. Apa itu ziarah? Datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, memiliki kerinduan kepada rumah Tuhan, memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Dikatakan Alkitab adalah orang yang kuat ketika kita memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena jelas dunia mengecewakan, dunia dipenuhi dengan ketakutan. Namun orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang selalu berseru kepada Tuhan, tidak akan pernah tergoncangkan dan tidak akan pernah dikecewakannya. Ayat 7. Apabila mereka melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Dengar baik saudara. Jadi Alkitab jelas katakan orang yang berhasrat atau orang yang memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan dapat mengubah keadaannya, ya kan? Tidak dikuasai oleh keadaan, bahkan tidak menangisi keadaan, namun justru mengubah keadaan. Alkitab bilang apabila ia melintasi lembah Baka, dikatakan apa? Ia melintasi lembah Baka, ia akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Jadi tidak peduli kita ada dalam kesusahan seperti apa, tidak peduli kita ada dalam keadaan seperti apa, tidak peduli apapun ancaman yang ada di hadapan kita, rancangan orang jahat di hadapan kita, orang yang berusaha menjelek-jelekan kita. Namun dengar baik, itu semua tidak akan pernah mempengaruhi kita. Justru kita menguasai keadaan, justru kita mengubah keadaan. Kenapa? Karena iman kita yang mengalahkan dunia. Amin Sobat Maestro, kita mengerti betul bahwa orang yang memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan dapat mengubah keadaan. Orang yang memiliki kerinduan kepada Tuhan bisa memiliki mindset cara pandang Tuhan memandang setiap masalah. Tuhan mengizinkan masalah, Tuhan mengizinkan pergumulan karena Tuhan mau kita dibentuk, kita diproses, kita diuji, pada akhirnya kita dimurnikan dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat. Karena itu ketika kita melihat masalah, kita tidak bersungut-sungut. Kenapa? Karena kita tahu masalah yang Tuhan izinkan ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Pergumulan yang Tuhan izinkan ujung-ujungnya mendatangkan proses yang menghasilkan pembentukan karakter saya. Jadi Alkitab katakan orang yang kuat adalah orang yang berhasrat mengadakan ziarah, mengingini dekatan dengan Tuhan, memiliki kerinduan untuk selalu diam di hadirat Tuhan apabila melintasi lembah Baka. Haleluya. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara dikasih dalam Tuhan, Sobat Maestro, hari-hari ini kalau kita lihat banyak orang yang tergoncang. Tapi saya berdoa biar firman Tuhan malam hari ini merubah mindset kita, merubah pola pikir kita, merubah cara pandang kita melihat masalah. Kenapa? Karena Alkitab sudah mencatat segala sesuatu akan digoncangkan. Tapi puji Tuhan, haleluya, kita punya Allah yang tidak tergoncangkan. Bagian kita cukup melekat kepada Tuhan, memegang Dia dan dekat dengan Dia, maka kita tidak akan pernah tergoncangkan. Kenapa? Karena Dialah gunung batu yang tidak tergoncangkan. Yosua 33 ayat yang 11 bilang begini, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, siapa itu? Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi dengar baik, seorang yang masih muda yang bernama Yosua, yang tadinya adalah abdinya Musa, memiliki kerinduan, tahu betul rahasia daripada kedekatan dengan Tuhan, membuat dia kuat. Itu sebabnya bukan suatu kebetulan dia dipimpin Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin yang baru menggantikan Musa, membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Kenapa? Karena Tuhan tahu kedekatan dia dengan pribadinya membuat dia menjadi kuat. Itu sebabnya ketika dia akan membawa bangsa Israel, Tuhan ingatkan dia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena Tuhan tahu Yosua memiliki kekuatan ini. Dari mana Yosua mendapatkan kekuatan ini? Dengan kerinduannya untuk selalu dekat dengan Tuhan. Sobat Maestro, dimanapun kita berada malam hari ini, yang hari-hari ini harus kita lakukan, lebih intim dengan Tuhan. Waktu-waktu di rumah saja ini gunakan untuk kita lebih intim dengan Tuhan. Yang biasanya mungkin kita lebih banyak di luar ketika belum adanya pandemi ini, namun hari-hari ini kita dipaksa untuk tetap tinggal di rumah. Namun dengar baik, jangan sampai engkau gunakan waktumu yang sia-sia. Jangan sampai kita gunakan waktu kita dengan sia-sia, lalukan begitu saja. Karena kalau kita rasa hari-hari ini begitu cepat berlalu. Dan kalau kita tidak menggunakan waktu ini dengan bijak, saudaraku, maka kita kehilangan waktu.
Jadi biarlah kita selalu memiliki kerinduan untuk dekat dengan. Kenapa? Karena dekat dengan Tuhan tidak ada ruginya, saudaraku. Dekat dengan Tuhan membuat kita kuat. Dekat dengan Tuhan kita menjadi memiliki pengharapan. Dekat dengan Tuhan kita jadi percaya lebih lagi kepadanya. Dekat dengan Tuhan kita jadi bisa mendengar suaranya, apa yang Dia mau kita lakukan, apa yang Dia tidak mau untuk kita lakukan. Kita intim dengan Tuhan. Karena itu saya pelajari ada beberapa hal. Kenapa? Dikatakan orang yang memiliki kerinduan datang kepada Tuhan, makin lama dia makin kuat. Iya kan? Bahkan kalau kita pelajari di ayat yang ke-8 dari Mazmur 84 ini, saudara. Mazmur 84 ayat yang ke-8 bilang seperti ini. Kita pelajari sama-sama. Mazmur 84. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi kekuatan seseorang ketika dia memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Ingat bangsa Israel ketika dia keluar dari tanah Mesir. Tuhan bilang kepada Musa, bilang kepada Firaun melalui Musa, biarkan bangsa ini datang beribadah kepadaku, lepaskan mereka untuk mereka datang beribadah kepadaku di padang gurun. Akhirnya bangsa Israel dilepaskan dengan tujuan satu, supaya mereka beribadah kepadaku. Apa yang terjadi, saudaraku? Alkitab mencatat melalui padang gurun, kasutnya berjalan selama 40 tahun tidak rusak. Jubahnya tidak rusak. Dengan kata lain, orang yang mau menghadap Tuhan, orang yang mau datang kepada Tuhan, orang yang mau memiliki kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, akan dapat kekuatan, akan dipelihara, akan disertai Tuhan, akan dibela Tuhan. Kenapa? Karena tujuan kita Tuhan tahu. Kita hendak datang kepada Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita nggak bisa beribadah secara offline, namun kita beribadah secara online. Kita diam di rumah, kita bersekutu kepada Tuhan. Alkitab jelas katakan, ketika kita mencari wajah Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita menghadapi setiap masalah dan pergumulan. Saudara, hari-hari ini kita perlukan gunakan lutut kita. Iya kan? Bahasanya gunakan lutut kita, berdoa, berlutut kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Kita percaya kuasa Tuhan. Jadi yang saya pelajari yang percaya pertama, kenapa dikatakan orang yang memiliki kerinduan datang kepada Tuhan, makin lama dia makin kuat, bukan makin lama makin bosan, bukan makin lama makin lemah, justru makin lama makin kuat. Kenapa? Karena yang pertama, orang yang memiliki kerinduan kepada Tuhan akan datang kepada Tuhan setiap hari. Ya, kita rindu kepada Tuhan, maka setiap hari kita datang kepada Tuhan. Kita memulai hari bersama Tuhan. Tuhan terima kasih buat hari yang baru. Kita mengakhiri hari dengan Tuhan. Tuhan terima kasih buat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada kami sepanjang hari ini. Itu sebabnya saya mau katakan orang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong. Kenapa? Dia menganggap dirinya bisa menjalani sepanjang hari ini. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, belajar mulai hari bersama Tuhan. Belajar menutup hari bersama Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu hidup kita karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hidup kita cuma karena belas kasihan Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri. Apalagi itu katanya? Tuhan, semua karena anugerah-Mu berlimpah bagiku. Besar anugerah-Mu. Hidup kita cuma karena anugerah Tuhan. Hidup kita cuma karena kasih setia Tuhan. Jadi yang pertama saya pelajari, kenapa orang yang memiliki kerinduan datang kepada Tuhan, makin lama dia makin kuat. Karena orang yang memiliki kerinduan datang kepada Tuhan, dia akan datang kepada Tuhan setiap hari. Yesaya 50 jelas katakan, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Sehingga dengan setiap hari, setiap pagi, dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi. Apa yang harus saya lakukan Tuhan sepanjang hari ini? Tuhan tolong saya, berikan kekuatan, berikan hikmat dalam saya menjalani sepanjang hari ini, sehingga saya tidak salah melangkah. Kita perlu tuntunan kuasa Roh Kudus. Sehingga di sepanjang hari yang kita jalani, ketika kita mulai berdoa, disitulah kita mengandalkan Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Amin, saudaraku. Jadi yang pertama, kenapa dikatakan orang yang memiliki kerinduan datang kepada Tuhan, makin lama dia makin kuat. Karena orang ini akan datang kepada Tuhan setiap hari. Dia meminta belas kasihan Tuhan. Dia meminta kasih karunia Tuhan. Dia meminta Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami sepanjang hari ini. Berjalanlah bersama kami. Bila Engkau tak di sampingku, ku tak mau berjalan. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, biarlah hari-hari ini kita memiliki hasrat untuk mencari Tuhan. Hasrat, keinginan hati yang bergebu-gebu untuk menghadap Tuhan. Tuhan lihat hatimu.
Yang kedua, kenapa dikatakan orang yang memiliki kerinduan datang kepada Tuhan, makin lama dia makin kuat? Yang kedua, karena orang yang memiliki kerinduan kepada Tuhan, dia memiliki keyakinan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud jelas bilang di tengah-tengah Daud dikejar Saul, mau dibunuh, dia cuman bilang hanya dekat Allahku. Amin saudaraku. Hanya dekat Allah saja aku kuat, sebab daripadanya lah pertolonganku. Itu sebabnya dia bisa berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi kita bersuka cita karena kita tahu kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita bersuka cita karena kita tahu, kita berbahagia karena kita tahu kita mau berhadap-hadapan muka dengan Tuhan. Dan disitulah kita mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Disitulah kita mendapatkan kekuatan. Disitulah kita mendapatkan pengharapan. Orang yang memiliki kerinduan kepada Tuhan memiliki keyakinan hanya dekat Allah saja dia tenang. Hari-hari ini izinkan saya sebagai rekan sekerja Tuhan mengingatkan setiap kita, kembali buat mesbah kepada Tuhan. Bikin mesbah di rumah kita masing-masing bersama suamimu, bersama istrimu, bersama anak-anakmu. Tapi pendeta, suami saya nggak mau. It's okay, engkau saja bersama anak-anak saya nggak mau. Engkau sendiri sebagai tiang doa di tengah-tengah rumahmu. Jangan karena satu dan lain hal engkau terhalangi untuk buat mesbah. Ingat, setan akan berupaya keras untuk membuat kita tidak memiliki mesbah di rumah kita. Sehingga apa? Orang yang berhenti berdoa adalah orang yang tidak akan pernah mengalami kemurahan Tuhan. Orang yang berhenti berdoa adalah orang yang tidak pernah mengalami kasih setia Tuhan. Kita berdoa karena kita tahu anugerahnya, pemeliharaannya, pertolongannya Tuhan senantiasa selalu baru. Kita berdoa karena kita tahu kekuatan kita terbatas. Kita berdoa karena kita tahu di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Kita berdoa karena kita tahu mujizat masih ada. Amin saudaraku. Karena orang yang memiliki kerinduan kepada Tuhan memiliki keyakinan bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Yang ketiga, kenapa dikatakan Alkitab orang yang memiliki kerinduan datang kepada Tuhan makin lama dia makin kuat? Karena yang pertama, orang ini akan datang kepada Tuhan setiap hari. Dia memerlukan Tuhan setiap hari. Dia cari Tuhan dengan rasa lapar, rasa haus setiap hari. Dan yang kedua, karena orang ini memiliki keyakinan bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Dan yang ketiga, karena orang yang memiliki kerinduan kepada Tuhan mengerti bahwa hidupnya tidak bergantung kepada keadaan, namun kepada janji Tuhan. Oh, haleluya. Orang-orang yang mengerti hidupnya tidak bergantung dengan keadaan, melainkan dengan janji Tuhan. Dia menghadapi hari-hari ini, dia tetap akan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak fokus dengan apa yang di hadapan dia. Dia tidak fokus dengan keadaan hari-hari ini yang terjadi, yang menggoncangkan dunia. Yang dia fokus adalah Tuhan beserta dengan saya. Tidak ada yang bisa memisahkan saya dengan kasih Tuhan. Kelaparankah, pedangkah, kesusahankah, coronakah, tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu hidup saya tidak bergantung dengan keadaan. Hidup saya tidak bergantung dengan keadaan dunia. Hidup saya tidak bergantung dengan apa kata orang tentang saya. Hidup saya bergantung dengan apa kata firman Tuhan, apa kata janji Tuhan tentang hidup saya. Orang yang demikian akan makin lama makin kuat. Sehingga orang-orang lain akan berkata, Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Sobat Maestro, hari-hari ini biarlah kita pandang Tuhan. Fokus on Jesus. Pandang Yesus selalu. Ingat selalu janji Tuhan. Ingat selalu apa yang dia sudah buat kemarin-kemarin. Tuhan sudah tolong saya. Jangan pernah lupakan kebaikan. Makanya hari-hari ini selalu nyanyikan kebaikan Tuhan. Iya kan? Selalu mengucap syukur, selalu nyanyikan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena setan mau dengan keadaan ini kita bersungut-sungut. Setan mau dengan keadaan ini kita mengeluh, kita komplain. Bahkan tidak sedikit orang yang akhirnya mempertanyakan, Tuhan kenapa kalau engkau baik ada keadaan ekonomi seperti ini? Tuhan kenapa kalau engkau baik rumah tangga saya berantakan? Tuhan kenapa kalau engkau baik anak-anak saya lah jatuh dalam narkoba? Tuhan kenapa kalau engkau baik saya belum sembuh-sembuh? Orang yang gak punya iman adalah orang yang mempertanyakan hal ini. Kenapa saya berani katakan orang ini gak punya iman? Karena dia hanya melihat dan fokus kepada saat ini doang. Dia tidak fokus dengan apa yang ada di balik penderitaan ini. Paulus bilang di balik penderitaan yang ringan ini aku akan melihat kemuliaan. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, jangan fokus kepada penderitaan hari ini. Karena di balik penderitaan, oh haleluya, di balik penderitaan selalu ada kemuliaan Allah. Di balik salib, di balik mahkota duri, selalu ada kemuliaan Allah. Kita percaya betul. Karena itu kita hidup oleh iman. Habakuk kita udah pelajari, Habakuk mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya, akan hidup oleh imannya. Jadi orang yang datang memiliki kerinduan kepada Tuhan, ia akan tetap kuat dan semakin kuat. Karena dia mengerti bahwa hidupnya tidak bergantung kepada keadaan, namun kepada janji Tuhan. Jangan pernah berkata, Tuhan kalau Tuhan baik kenapa begini, kenapa begitu, no.
Sekalipun begini, sekalipun begitu, aku tetap mau berkata Tuhan itu baik. Itulah perkataan statement yang harus kita keluarkan hari-hari ini. Sekalipun hal-hal ini tidak terjadi dalam hidupku, sekalipun doa-doaku belum dijawab Tuhan, sekalipun corona ini menggoncangkan ekonomiku, sekalipun corona ini membuat aku tidak lagi bekerja, sekalipun corona ini membuat aku tidak lagi memiliki makanan, aku tetap mau beriari pada Tuhan. Sebab Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah yang membuat aku tetap bahagia, kuat, dan senantiasa mengharapkan janji-janji Tuhan dalam kehidupanku. Karena kita hidup bukan karena keadaan. Kita hidup karena janji Tuhan. Kita hidup karena nafas yang dari Dia. Itu sebabnya Alkitab katakan, jika kita masih berdosa saja Tuhan mau nyelamatin kita. Apalagi saat ini ketika kita sudah diselamatkan, pasakan Tuhan tidak pelihara kita. Maka di dalam pembukaan saya tadi bilang, Yesus jelas katakan, jika engkau yang jahat saja tahu pemberian yang baik terhadap anak-anakmu, masakan Bapamu di sorga tidak bisa memberikan pemberian yang baik? Percaya, yang terbaik Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Yang keempat, yang terakhir. Kenapa dikatakan orang yang memiliki kerinduan datang kepada Tuhan makin lama makin kuat? Karena orang ini memiliki kerinduan kepada Tuhan dan akan datang kepada Tuhan setiap hari. Yang kedua, orang ini akan memiliki keyakinan bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Sehingga hidupnya hanya dekat kepada Tuhan saja, hidupnya hanya memuliakan Tuhan, hidupnya hanya bersekutu kepada Tuhan, dan hidupnya akan selalu jadi berkat. Dan yang ketiga, kenapa dikatakan orang yang dekat dan memiliki kerinduan kepada Tuhan makin lama makin kuat? Karena dia mengerti bahwa hidupnya bukan bergantung kepada keadaan. Hidupnya tidak bergantung kepada keadaan yang dia lihat. Hidupnya tidak bergantung dengan keadaan yang dia hadapi. Namun hidupnya bergantung kepada janji Tuhan dan firman Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir. Kenapa orang ini makin lama makin kuat? Orang yang mencari Tuhan, orang yang berusaha datang kepada Tuhan, memiliki kerinduan kepada Tuhan, makin lama dia makin kuat. Karena orang yang memiliki kerinduan kepada Tuhan, hidupnya akan dipuaskan Tuhan. Oh haleluya. Yesus jelas bilang, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar dan haus lagi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Perkataan-perkataan Yesus seperti ini yang harus kita simpan, saudaraku. Kenapa? Karena kita pegang. Hari-hari ini kalau kita merasa capek, hari-hari ini kita tidak merasa jenuh, hari-hari ini kita tidak merasa lelah, engkau kurang dekat dengan Tuhan sehingga engkau tidak dipuaskan. Minta Tuhan puaskan hati saya. Minta Tuhan puaskan dahaga saya, haus saya akan engkau. Karena hanya orang lapar dan haus kepadanya akan dipuaskan. Sobat Maestro dimanapun kau berada, saya berdoa biar hari-hari ini setiap kita mengerti, miliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Betul, pintu-pintu gereja tertutup, pintu-pintu persekutuan tertutup. Namun puji Tuhan, Yesus bilang kepada perempuan Samaria, engkau mendatangi Allahmu di atas gunung. Namun kita datang kepada Tuhan dengan roh dan kebenaran. Sebab Allah kita adalah Allah roh. Amin. Allah kita adalah roh. Dan barang siapa mau menyembah, dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Dengan kata lain, Allah ada di mana-mana, dia omnipresent. Dia ada di tempat saat ini dengan saya, dia ada di tempat denganmu saat ini. Dia ada di mana-mana. Itu sebabnya kita datang kepada Tuhan, kita ada beribadah kepada Tuhan, kita bersekutu kepada Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini menjadi hari-hari yang semakin hari membuat kita semakin kuat. Karena kita memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, apapun yang terjadi kami tetap mau berkata Engkau Tuhan yang baik. Kami sadar betul, hidup kami mungkin tidak sebaik dengan apa yang kami lihat. Hidup kami tidak sebaik dengan apa yang kami rasakan, inginkan. Tapi dalam segala sesuatu kami mau katakan Engkau Bapa yang baik. Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami percaya, karena itu biarlah kami boleh tetap terus kuat dalam menantikan janji Tuhan. Kami tetap terus berharap, sebab Kau katakan orang yang berharap kepadamu tidak akan pernah dikecewakan. Karena itu hamba berdoa secara khusus dalam nama Yesus buat rekan-rekan Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Mereka yang hari-hari ini sedang digoncangkan ekonomi mereka, kesehatan mereka, pergumulan rumah tangga mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Sehingga kami buka hati kami, Tuhan lawat kami makin lama makin kuat. Karena kami tahu kekuatan kami berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa sehingga setiap kami yang malam hari ini secara khusus mendengarkan siaran radio Maestro ini, Tuhan memberkati, meneguhkan iman kami sehingga apapun yang hari-hari ini kami hadapi, kami semakin lama semakin kuat. Karena kami tahu Tuhan pelihara kami. Karena kami tahu Tuhan tolong kami. Karena kami tahu Tuhan yang menjadi pembela kami. Terima kasih Bapa. Hamba mau berdoa juga buat bagi mereka yang sakit. Jamah dan sembuhkan masing-masing mereka. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Hamba ucapkan berkat. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menyembuhkan setiap mereka. Kuasa bilur darah Yesus menjamah, menyembuhkan masing-masing mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat Radio Maestro ini, Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi. Sehingga dengan
hikmat dari Tuhan, baik owner, staff-staff yang ada, mereka boleh menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa, hamba bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.